kita bareng-bareng. Bahkan di Trenggalek sendiri untuk dukung UMKM, semua Alfamart, Indomart sudah koperasi Bu di Kabupaten Trenggalek. Sehingga sekarang semua produk UMKM Trenggalek ini masuk ke Alfamart dan Indomart dengan bebasnya gitu. Karena kepemilikan Alfamart dan Indomart di Trenggalek sesuai perda kita wajib berdiri di atas koperasi. Jadi yang punya pegang franchise license-nya ini koperasi gitu. Jadi kalau koperasi ya akhirnya produk-produk lokal semuanya masuk gitu. Pak Feby, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, Pak Putri. Pak Feby, 827 itu bukan angka yang sedikit untuk sebuah kabupaten. Betul. Jadi menurut catatan sejarah ini ya, moga-moga saya benar, Kabupaten Trenggalek ini lahir 31 Agustus 1194 Masehi. Artinya apa? Sebelum Majapahit ada, Kabupaten Trenggalek ini sudah ada. Dan ketika itu kalau menurut catatan saya, sekali lagi kalau saya nanti tidak salah, jadi Kabupaten Trenggalek itu semasa dengan Prabu Kertajaya. Ya, Prabu Kertajaya memimpin Kediri mulai dari 1194 Masehi sampai 1222. Makanya ini kota atau wilayah yang sangat tua menurut saya. Betul. Tiba saatnya kita untuk ngobrol sama ibunya warga Jawa Timur. Sudah hadir bersama dengan kita Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Iya, silakan Ibu Gubernur menyampaikan wejangan, masukan. Nah, ini kalau sama Pak Sandi Menparekraf ini kita udah kliuk-kliuk karena sastranya luar biasa, berpantun udah nggak pakai mikir, udah refleks mengalir. Susah nih Bang Sandi, kalau saya sama Mas Ipin itu Bupati Trenggalek kalau suruh bikin pantun kita setengah mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menparekraf yang saya hormati, terima kasih semua semangatnya, terima kasih semua kalimat-kalimat indah. Mas Bupati Trenggalek, Mas Ipin, juga ada Mas Rahman ya, Cakman. Terima kasih seluruh semangatnya yang luar biasa, juga budayawan Trenggalek, ada budayawan Jawa Timur, teman-teman sekalian terima kasih. Pak Feby dan Mbak Putri, ulang tahun yang ke-827 bagi Trenggalek di saat pandemi COVID, insya Allah akan menjadi starting point warga Trenggalek untuk menguatkan semangat bahwa Trenggalek bisa, bahwa Trenggalek mampu, bahwa Trenggalek bangkit, dan seterusnya. Pantai Prigi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita ingin membangun branding lebih kuat lagi di BBWI, kalau tadi banyak sekali produk-produk UKM di Trenggalek, ada bangga buatan Indonesia, ada bangga berwisata di Indonesia. Saya rasa dua-duanya ini nyambung, dua-duanya dimiliki oleh Trenggalek. Kalau tadi Mas Ipin menyampaikan Dewi Cemara, desa wisata, rakyatnya cerdas, mandiri dan sejahtera. Ini sebetulnya indikator-indikatornya juga sudah diambil, bahkan diadap oleh Kementerian Desa PDTT. Minggu kemarin dari 10 desa mandiri di Indonesia, 5 diantaranya dari Jawa Timur. 5 dari Jawa Timur itu nomor 1, 2, 3 itu dari Jawa Timur. Ada kemandirian yang dibangun, jadi saya minta tolong karena ini basisnya juga Bang Sandi, ini basisnya juga perempuan. Jadi ada program berdaya bagaimana perempuan itu bisa mentas ini. Program perempuan berdaya itu adalah mereka yang pernah mengikuti PKH, mereka sudah lulus dari PKH, sudah mengikuti program graduasi, ada graduation system di PKH, setelah itu mereka akan mendapatkan program penguatan
dari Pemprov. Nah, dari program-program itulah akhirnya kemarin kita bisa mendapatkan apresiasi dari Kementerian Desa dan PDTT. Sedikit lagi nanti Mas Ipin, desa-desa di Trenggalek coba diampu oleh teman-teman dari Pok Darwis. Jadi memang Pok Darwisnya harus nyekrup. Indikator-indikatornya Dewi Cemara ini sebetulnya sudah cukup kita siapkan tahapan-tahapannya supaya nanti bukan persoalan kita terapresiasi dari Kementerian A atau Kementerian B, tetapi bahwa ada kemandirian di desa itu, ada kesejahteraan di desa itu yang terukur di dalam format desa wisata rakyatnya cerdas, mandiri, sejahtera. Jadi pencerdasan masyarakat untuk bisa menangkap peluang, pencerdasan masyarakat untuk menyadari bahwa daerah yang dimiliki, desa di mana mereka bertempat tinggal, itu sebetulnya akan menjadi sesuatu banget ketika mereka melakukan inovasi. Kemiskinan di Jawa Timur masih cukup tinggi di pedesaan. Meskipun dalam 2 tahun terakhir sesungguhnya kemiskinan di Jawa Timur penurunannya relatif paling signifikan di Pulau Jawa. Tetapi bahwa secara kumulatif memang kita masih harus banyak mendorong kemajuan, memberikan stimulan-stimulan yang memberikan signifikansi terhadap kemandirian desa-desa di Jawa Timur, dan termasuk di dalamnya adalah Trenggalek. Apa yang tadi disampaikan oleh teman kita yang dulu pernah bekerja di Hong Kong dan sekarang sudah membuat produk-produk, bahkan sudah punya reseller, ini bisa dijadikan satu pintu masuk barangkali Pak Bupati. Di Kediri sudah ada rumah kurasi yang disiapkan oleh BI. Nah, rumah kurasi yang di Kediri ini sudah membantu mengkurasi terakhir ini produk kira-kira 140-an produk yang bisa dikurasi dalam satu harinya. Ya, produk yang dikurasi ini sudah memungkinkan untuk bisa dijual ke berbagai negara, karena memang setelah dikurasi di rumah kurasi itu kemudian bersambung dengan export center. Ini jadi gini, rumah kurasi ini baru satu-satunya yang dimiliki oleh BI. Se-Indonesia inisiasinya baru dari Jawa Timur, kebetulan saja ditempatkannya di Kediri. Kediri ini tetangganya Trenggalek. Yang kedua, export center bagi UKM ini juga baru satu-satunya inisiasi dari Kementerian Perdagangan. Ini dibuatnya di Surabaya. Dari rumah kurasi dan export center inilah dimungkinkan UKM-UKM produk dari seluruh daerah di Jawa Timur bisa disiapkan standarisasinya, quality control-nya, market aksesnya, kira-kira seperti itu. Pondok Kurasi ini punya Dinas Perindak Jawa Timur, sekarang ada 7 titik. Jadi ada 7 pondok kurasi, ada 1 rumah kurasi, sama ini fungsinya. Nah, export center kemungkinan minggu-minggu depan akan bertambah 1 lagi yang diinisiasi oleh Himbara. Jadi satu adalah export center bagi UKM yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan. 1 lagi insya Allah minggu depan ini export center yang diinisiasi oleh Himbara yang juga di Surabaya. Jadi sekarang format yang memungkinkan bisa membantu menemukenali produk-produk yang dimungkinkan untuk ini, saya ceritanya akses pasar yang ke luar negeri yang memungkinkan untuk bisa dipersambungkan dengan para diaspora. Jadi kita sejak Juni tahun lalu kita sudah bertemu dengan sangat banyak diaspora.
rata-rata seminggu minimal 1 kali, bisa seminggu 2 kali. Jadi kebutuhan diaspora dari banyak negara itu sudah dicoba ditemukenalkan dengan produk-produk UKM. Nah, yang tadi di pantunnya Pak Sandi ada lodo. Lodo itu waktu kita ketemu dengan diaspora Belanda, mereka ingin lodo frozen. Nah, saya kemudian dengan perwakilan BI Jawa Timur dan dengan pimpinan OJK Jawa Timur, kita sengaja waktu mau ke Trenggalek dulu itu Mas Ipin, bertiga ini kita memang sengaja berhenti di Tulungagung. Kita sengaja ingin nyoba on the spot masakan lodo khas Tulungagung. Dari situ kita diskusi bagaimana lodo ini bisa frozen. Hari ini kita sudah bisa menikmati lodo frozen yang sudah mulai diekspor ke Belanda. Artinya ada proses-proses seperti itu yang kemudian kita turun sendiri, kita mencoba mengkomunikasikan dengan mereka yang bisa menyiapkan format bagaimana lodo frozen sesuai dengan awal adalah permintaan Belanda dan sekarang sudah jalan. Jadi artinya ada sesuatu yang kemudian bisa menjadi sumber income baru dan diintervensi dengan teknologi sehingga higienitasnya terjaga. Kita juga pernah melakukan menemukan satu produk yang mungkin bagi masyarakat Jawa Timur apalagi Trenggalek itu dianggap makanan pasar tradisional yang tidak bisa masuk di meja-meja VIP misalnya. Gatot. Gatot ini singkong yang warnanya bahkan sudah harus dihitamkan karena harus beberapa hari dijemur dan seterusnya. Saat itu kita menemukenalkan dengan diaspora dari beberapa negara ASEAN. Ternyata 2 minggu bisa 2 kontainer gatot dari Blitar, padahal di Trenggalek banyak sekali gatotnya. Itu yang langsung ketemu market. Secara kontinu kira-kira mulai bulan Juli atau Agustus lalu itu sampai sekarang jalan. Begitu juga tadi saya melihat bahwa produk dari UKM Trenggalek, saya rasa nanti saya ingin turun lebih detail Mas Ipin karena Trenggalek ini kalau Bang Sandi kesini pantainya luar biasa, duriannya luar biasa. Kalau ada durian langka di Jawa Timur, salah satu yang paling komersial durian adalah durian Trenggalek. Kalau ada lobster top itu juga lobsternya Trenggalek. Jadi kalau ada koneksitas nanti di antara selatan selatan maka Trenggalek juga memiliki potensi yang luar biasa. Kenali seluruh produk-produk apakah produk UMKM atau produk wisata yang dimiliki Trenggalek, menurut saya tidak susah. Nah sekarang koneksitas yang tadi Mas Ipin, Mas Bupati sampaikan, kalau nanti seksi 6 dan 7, seksi 6 dan 7 ini sudah selesai, saya rasa jalur dari Trenggalek bisa langsung, kalau tidak salah Kemunjungan itu ya, daerah yang agak susah saat ini dilewati. Kemudian pelabuhan udara, jadi ini saya tidak tahu apakah akhirnya bisa disetujui International Airport ataukah airport yang ada di wilayah kiri itu bisa membantu paling tidak akses karena tolnya sudah sambung nanti, tol Kediri Tulungagung sudah sambung. Kemudian tol Kertosono Kediri juga sambung. Kalau sudah tol Kediri Tulungagung sambung, sudah setengah jam berikutnya masuk ke Trenggalek. Artinya bersiap untuk bisa menerima banyak kemajuan, menerima banyak tamu dan tentu akan banyak sumber-sumber ekonomi baru yang bisa diekspor oleh Trenggalek. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Itu dapat apresiasi dari Pak
Sandiaga Uno. Boleh juga Mas Bupati Ipin bisa merespon apa yang sudah disampaikan dengan sangat jelas dan terang tadi oleh Ibu Gubernur. Silakan Mas Bupati. Terima kasih Ibunda Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami bersama seluruh masyarakat Trenggalek ini merasa tersanjung Ibu bisa hadir di webinar kali ini, dan ini menjadi semangat kita karena apa yang didahulukan oleh Ibu seperti Dewi Cemara, kita juga target 30 desa wisata baru tumbuh di Kabupaten Trenggalek tiap tahunnya, dan kita minta setiap dinas ini mengadopsi begitu. Kemudian nanti juga kita konekkan dengan platform online sehingga CHSE-nya bisa jalan, karena kita pengen on demand tourism, jadi pariwisata berbasis permintaan. Dan juga saya juga pengen ngakali ini, nanti pamit juga sama Ibu. Saya itu kan PAD di pariwisata ini lesu, Bu. Jadi kita nanti pengen bikin wisata vaksin. Jadi vaksinnya nggak bayar, cuma tiket wisatanya Bu yang bayar gitu. Jadi mohon nanti itu agar apa namanya vaksinnya juga nanti cepat, tapi nanti PAD-nya juga dapat gitu. Mungkin kita nanti akan mulai buka. Jadi nanti tempat wisata cuma kita buka untuk wisata vaksin. Nah, terus kemudian juga beberapa hal tadi saya agak cemburu itu, padahal lodonya yang Tulungagung itu asalnya juga dari Trenggalek itu. jadi nanti kita juga harus bisa ikut-ikutan nimbrung ekspor lah. Karena ternyata memang betul kemarin juga ada diaspora dari Singapura, Malaysia, itu cari tiwul. Akhirnya di Trenggalek sekarang sudah ada tiwul instan Ibu. Dan itu beberapa juga sudah ada yang diekspor, meskipun memang masih kita titip-titipkan sama beberapa barang produk lain, ada pengepul gitu. Dan bahkan kayak keripik pisang itu juga masih ikut pengepul yang ada di Sidoarjo. Nah, harapannya kalau di Kediri nanti ada ekspor center, nanti beberapa produk kita mungkin bisa kolaborasikan, karena hampir kekayaan alam di sekitar Blitar, Tulungagung, Kediri, Trenggalek ini kan hampir similar ya, hampir sama. Jadi mungkin kalau nanti ada permintaan kuota lebih besar, nah harapannya di provinsi nanti bisa komunal branding bareng-bareng antar kabupaten, punya merek bersama begitu kira-kira. Jadi punya merek bersama sehingga nanti mungkin kalau pemilik patennya mungkin orang Blitar atau orang Tulungagung, tapi bukan berarti orang Trenggalek nggak boleh ikut-ikutan bikin, boleh ikutan bikin, tapi nanti ada bagi komisinya, kan nggak masalah. Daripada bikin merek sendiri tapi nggak laku, mending ikut merek orang lain tapi laku. Tapi yang penting kita bareng-bareng. Bahkan di Trenggalek sendiri untuk dukung UMKM, semua Alfamart, Indomart sudah koperasi Bu di Kabupaten Trenggalek. Sehingga sekarang semua produk UMKM Trenggalek ini masuk ke Alfamart dan Indomart dengan bebasnya gitu. Karena kepemilikan Alfamart dan Indomart di Trenggalek sesuai perda kita wajib berdiri di atas koperasi. Jadi yang pegang franchise license-nya ini koperasi gitu. Jadi kalau koperasi ya akhirnya produk-produk lokal semuanya masuk gitu. Jadi sangat senang saya derek dawuh Ibu Gubernur dan juga Pak Menteri, insya Allah seluruh masyarakat juga semangat ini. Ya nanti bareng-bareng lah Pak Menteri sama Ibu Gubernur main ke Trenggalek. Nanti saya jadi personal guide-nya. Pak Bupati, saya mohon diri dulu, ada tugas lagi. Tapi tadi saya dukung vaksin asik di tempat piknik. Vaksin with a view kita buat nanti di Trenggalek. Insya Allah kita bisa juga hadirkan di desa wisata Cemara. Terima kasih. Saya pamit diri dulu. Terima kasih. Salam sehat. Tadi saya sampaikan itu lebih karena waktu itu inisiasinya dari Pak Sofwan. Pak Sofwan itu kepala BI Kediri. Beliau yang bikin. Lalu sekarang ini ada rencana dipindah ke Gedung Bakorwil Kediri. Kalau Gedung Bakorwil itu berarti milik Pemprov gitu. Ini yang saya ingin sampaikan ke Pak Bupati Trenggalek, bahwa kalau nanti rumah kurasi itu di Gedung Bakorwil itu milik semua gitu. Tidak perlu bikin masing-masing. Jadi waktu itu lebih karena Pak Sofwan, pimpinan BI yang juga handle wilayah Trenggalek sampai Citan itu bikinnya di Kediri karena kantornya beliau di Kediri. Tapi ini rencana dipindahkan ke Bakorwil. Jadi nanti ikut ke Bakorwil karena memang sehari ini yang dikurasi sudah 140-an produk. Communal branding saya sangat setuju sekali. Memang kalau ada communal branding, berarti QC-nya, quality control-nya ini dibutuhkan lebih presisi lagi. Jadi itu akan nyambung dengan rumah kurasi nanti. Insya Allah akan dipindah ini ke Gedung Bakorwil di Kediri. Terima kasih.
kasih Ibu Gubernur.